Bab 1720. Kamu pernah menggunakannya, tidak bisa retur. Pada saat ini, wajah warrior yang tiba-tiba berubah dalam sekejap. Bang! Sebuah ledakan terdengar tiba-tiba di lapangan. Segera setelah itu, warrior yang terbang terbalik. Penerbangan ini terbang hampir 100 kaki sebelum berhenti. Dan di mana dia awalnya berdiri, orang transparan muncul pada waktu yang tidak diketahui. Manusia transparan. Tubuh jiwa tepatnya. Warrior yang melihat armor darah di tubuhnya, jika dia tidak segera mengaktifkan armor darahnya sekarang, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Mayat hidup. Pada saat ini, wanita berbaju merah tiba-tiba berkata, kekuatan sebanding dengan mayat darah. Tentu saja, mereka lebih menakutkan daripada mayat darah, karena mereka adalah tubuh jiwa, dan tubuh jiwa adalah yang paling aneh. Orang biasa tidak bisa menghindarinya. Warrior yang mengangguk, dan detik berikutnya, dia muncul tepat di depan mayat hidup itu, dan meninju. Mayat hidup itu juga meninju tinjunya. Segera, bang! Raungan bergema di lapangan, dan kemudian, warrior yang terbanting ke belakang dengan jarak lebih dari 10 kaki, dan mayat hidup hanya mundur kurang dari 5 kaki. Sekuat ini, warrior yang mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menggunakan pedang, kekuatan fisiknya juga sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan mayat hidup ini. Apakah inilah kultivator dari zaman kuno? Warrior yang menarik napas dalam-dalam, baru sekarang dia menyadari bahwa para kultivator di zaman dahulu jauh lebih kuat daripada para kultivator saat ini. Harus dikatakan bahwa peradaban kultivasi asli belum sepenuhnya diturunkan. Pada saat ini, Linaku tiba-tiba menatap wanita berbaju merah. Apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan ini? Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, lalu menatap warrior yang di sampingnya. Sudah waktunya bagimu untuk bertindak. Warrior yang mengangguk, lihat aku. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba muncul di samping wanita berbaju merah dan Linaku. Lalu menatap Linaku keduanya, tangkap tangan kananku. Linaku bingung, tapi tetap melakukannya. Ketika Linaku meraih tangan kanannya, warrior yang meraih pinggang wanita berbaju merah dengan tangan kirinya, lalu bergerak dan menghilang bersama kedua wanita itu. Kedua wanita. Wanita berbaju merah itu melirik warrior yang, apakah ini solusimu? Warrior yang berkata, kalau tidak, dia tidak akan melawan mayat hidup itu sembarangan, bercanda, tidak ada gunanya biarpun menang. Wanita berbaju merah berbisik, ini sedikit berbeda dari yang kupikirkan. Warrior yang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setengah jam kemudian, sebuah kota raksasa muncul di hadapan mereka bertiga. Kota ini sangat besar, seperti binatang buas yang sedang berjongkok, terlihat agak mengerikan dan suram. Itu kota Sui? Tanya warrior yang. Wanita berbaju merah itu mengangguk, hati-hati. Kenapa? Warrior yang memandang wanita berbaju merah, berbahaya. Wanita berbaju merah berkata, sangat berbahaya. Ada keberadaan yang lebih mengerikan daripada mayat darah, mayat hidup dan mayat busuk. Pada saat ini, warrior yang berpikir sejenak, dan kemudian berkata, bisakah tidak pergi? Wanita berbaju merah itu melirik warrior yang, lalu berkata, ada banyak harta yang ditinggalkan ayahku, dan salah satunya sangat cocok untukmu. Apa itu? Tanya warrior yang cepat. Kotak pedang. Wanita berbaju merah berkata dengan lembut, kotak pedang kultivator kuno, di antaranya ada 9 pedang spiritual di puncak alam alami,
jika kamu bisa mengendalikan 9 pedang ini, ditambah formasi penentang langit di kotak pedang, kamu cukup mampu untuk bertarung melawan Master Alam Alami tingkat 4 dan bahkan Master Alam Alami tingkat 5. Warrior yang memandangi wanita berbaju merah untuk waktu yang lama, lalu berkata, sepertinya aku tidak mengatakan bahwa aku bisa menggunakan pedang. Wanita berbaju merah itu menatap langsung ke arah warrior yang, jika kamu tidak mengatakannya, bukan berarti aku tidak tahu. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, apakah benar ada kotak pedang? Dia sangat mampu berduel, tetapi dia sedikit lemah dalam menghadapi pertarungan keroyokan. Peta pedang galaksi adalah penghancuran keroyokan, tapi peta pedang galaksi sedikit lemah melawan Master Alam Alami. Jika memang ada kotak pedang itu, dia bersedia mengambil risiko. Wanita berbaju merah itu mengangguk, ya. Warrior yang melirik wanita itu dan berkata, kalau begitu ayo masuk. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, tidak sekarang. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Wanita itu berkata, sekarang sudah malam, saatnya monster-monster di kota aktif. Saat fajar, mereka akan beristirahat karena mereka tidak menyukai matahari. Jadi, kita masuk saat fajar agar aman. Warrior yang mengangguk, dengarkan kamu. Mengatakan itu, dia melihat Linaku, dan berkata, Nonaku, kurasa kamu tidak bisa terus mengikuti kami. Jika dia tidak mengikutimu, dia akan mati lebih cepat. Wanita berbaju merah tiba-tiba berkata, makhluk-makhluk di sini adalah semua makhluk yang tersisa dari zaman kuno, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Warrior yang berkata, tapi aku merasa lebih berbahaya baginya untuk mengikuti kita. Wanita berbaju merah berkata, kalian pilih sendiri. Setelah berbicara, matanya perlahan tertutup. Warrior yang memandang Linaku, kamu pilih. Linaku terdiam sesaat, lalu berkata, ikuti kalian. Warrior yang mengangguk, kalau begitu ikuti saja. Setelah berbicara, dia mengeluarkan batu energi dan menyerahkannya kepada Linaku, pertama pulihkan keadaanmu sampai stamina penuh. Linaku melirik batu energi di depannya, dan berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia tidak menolak, dia mengambil energi batu dan menelannya. Warrior yang juga mengeluarkan 2 batu energi dan menelannya, dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa itu tidak akan damai setelah memasuki kota. Perlahan-lahan, langit menjadi lebih cerah. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama jatuh ke tanah, wanita berbaju merah membuka matanya dan berkata, ayo masuk. Dengan demikian, ketiganya berjalan menuju kota Sui. Segera, ketiganya datang ke gerbang kota, dan wanita berbaju merah itu memandang warrior yang mengangkat bahu, lalu meletakkan tangan kanannya di gerbang kota dan mengguncangnya dengan lembut. Klik. Dengan suara nyaring, pintu terguncang terbuka, dan tepat setelah pintu terguncang terbuka, bau menyengat tiba-tiba menerpa ke wajah. Harus dikatakan bahwa ada banyak bau, apek, berdarah, dan beberapa bau tengik. Dengan lambaian tangan kanan warrior yang, bau itu langsung hilang. Segera, ketiganya memasuki kota. Warrior yang melihat sekeliling, hanya ada sedikit bangunan di sekitar, berserakan, banyak di antaranya adalah reruntuhan, jelas rusak. Wanita berbaju merah melihat sekeliling, lalu berbisik, dulu, tempat ini sangat makmur. Warrior yang melihat sekeliling dan mengangguk, aku bisa melihatnya. Wanita berbaju merah berkata dengan lembut, ayo pergi. Sepanjang jalan, warrior yang dan Linaku sangat waspada, meskipun kota ini sunyi, dan sepertinya tidak ada bahaya,
tetapi jika mereka benar-benar berpikir demikian, maka mereka berdua tidak jauh dari kematian. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan di bawah panduan wanita berbaju merah, ketiganya sampai pada sebuah sumur kering. Dan di bawah sumur, gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat. Dan di sekitar sumur kering, warrior yang menemukan banyak rune. Diam sesaat, warrior yang menatap wanita berbaju merah itu, dan berkata, "Kamu tidak akan menyuruh kami turun, kan?" Wanita berbaju merah itu mengangguk, "Barang yang aku inginkan ada di bawah." "Apakah ada bahaya di bawah sana?" tanya warrior yang. Wanita berbaju merah meliriknya dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Warrior yang berjalan ke sumur kering dan melihat ke bawah, di bawahnya gelap gulita, tidak hanya gelap gulita, tetapi juga menakutkan. Meskipun dia memiliki hukum kegelapan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tempat di bawah ini bukanlah tempat yang baik, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa naik. Pada saat ini, wanita berbaju merah berkata lagi, "Beberapa harta ayahku ada di bawah, dan kotak pedang juga ada di bawah. Di dunia ini, tidak pernah ada sesuatu yang gratis, apapun itu, kamu harus membayar harga tertentu untuk mendapatkannya, bukan?" Warrior yang berjalan ke arah wanita berbaju merah, dan dia menatap langsung ke wanita berbaju merah, "Tapi aku merasa bahwa kamu tidak hanya datang untuk mengambil harta ayahmu. Jika aku tidak salah, kamu pasti punya tujuan lain, kan?" Dia memutuskan untuk membuka kartu. Meskipun dia percaya diri, dia tidak bodoh. Dan, seringkali, terlalu percaya diri adalah kesombongan. Di tempat hantu ini, lebih baik kurang percaya diri. Wanita berbaju merah itu mengangguk, "Ya. Tapi, itu urusanku." Warrior yang mengangkat bahu, lalu berkata, "Nona, serius saja, aku sangat iri padamu, karena kamu tidak terlihat seperti orang biasa. Apalagi, intuisiku memberitahuku bahwa jika aku turun, aku pasti akan mati." Jadi, saat dia mengatakan itu, dia membalik tangan kanannya, dan armor darah muncul di tangannya. Kemudian, dengan jentikan jarinya, armor darah terbang di depan wanita berbaju merah. "Aku tidak akan terima transaksi ini." Dia menyerah karena Pagoda Hongmeng memberinya peringatan barusan. Pagoda Hongmeng telah mengeluarkan peringatan. Dalam keadaan normal, Pagoda Hongmeng tidak akan pernah memberinya peringatan, hanya jika itu sangat berbahaya, Pagoda Hongmeng akan memperingatkannya. Karena itu, warrior yang dengan tegas memilih untuk menyerah. Harta itu bagus, tetapi nyawa lebih baik. Tanpa nyawa, semuanya adalah awan. Selain itu, seseorang harus mengakui kekuatannya, tidak meremehkan dirinya sendiri, tetapi juga tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kekuatan macam apa pantas untuk melakukan hal apa? Wanita berbaju merah itu melirik armor darah di depannya, dan kemudian menjentikkan jarinya. Armor darah itu terbang kembali ke warrior yang dan berkata, "Kamu telah menggunakannya, kamu tidak dapat mengembalikannya." Mata warrior yang sedikit menyipit, "Kakak, kamu mencoba menjual secara paksa." Wanita berbaju merah itu mengangguk, lalu dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan dalam sekejap, warrior yang dan linaku terlihat sangat masam. Setelah menarik napas, warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, "Aku pikir bukan tidak mungkin untuk turun juga." Bersambung.